Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat kembali beribadah di bulan April ini. Kita sudah masuk bulan April di bulan yang keempat, di minggu yang pertama, dan tidak lupa juga kami dari tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Legend Suprapto yang ke-6. Oke, kiranya Tuhan menambahkan bilangan orang benar atas tempat ini, atas gereja ini, dan Tuhan mencurahkan senantiasa roh yang mengutakan Tuhan untuk gembala setempat. Kami dan saya percaya juga setiap umat Tuhan, jemaat semua dimanapun mereka berada, kita semua sama-sama berdoa supaya gereja ini makin kuat ke dalam dan makin menguatkan di luar. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang maha besar? Boleh lambaikan tangan. Yes, Tuhan kita Raja yang maha besar. Sama-sama
Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Yes Lord, Engkau Raja yang maha besar, Engkau Raja yang besar di dunia ini. Engkau Allah, Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkau juga nyanyian kami, Engkau ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini kami memberikan hati kami. I give you my heart Lord, I give you my heart. Ini umatmu, segenap umatmu GBI Legend Suprapto atau siapapun yang melihat tayangan ulang.
kasih Bapa di surga, Engkau sangat baik Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer, Engkau tetap menolong kami, dan seterusnya kami ditolong Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dan mengerti kebenaran firman, dan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kuduskan, sucikan hamba dari dosa, darah Yesus Kristus yang menyucikan hamba. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Katakan shalom kanan kiri. Shalom, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita masih ibadah online ya. Ya, ini adalah minggu pertama dari bulan April. Selamat datang, selamat memasuki bulan yang baru yaitu bulan April. Tema hari ini yaitu saya berikan judul belajar mencukupkan diri. Dalam kondisi pandemik ini kita tidak bisa pungkiri ada banyak masalah, ada banyak juga pergumulan. Mungkin ada yang belum dijawab ataupun masih ditunggu-tunggu penantian penggenapan janji Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, dan iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan kekurangan ataupun kelimpahan. Tuhan Yesus menyertai. Kita buka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Katakan Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan pada saat Paulus dalam keadaan baik. Bukan pada saat Paulus menulis surat ini dalam keadaan kelimpahan. Justru Paulus menulis memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Paulus sedang di dalam penjara. Penjara zaman dulu, zaman Romawi pasti berbeda dengan zaman sekarang ini. Zaman dulu tidak mengenal hak asasi manusia, dan penjaranya itu ada di bawah tanah. Ya, sangat-sangat menderita. Tapi di dalam kondisi Paulus ya seperti itu, tapi Paulus tidak pernah putus asa. Dia selalu menulis surat, memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Karena Paulus tahu bahwa justru di dalam kelemahannya, disitulah kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji dalam kehidupan mengiringi Yesus di dalam dunia ini segala sesuatunya enak, segala sesuatunya tidak ada masalah ataupun pergumulan, segala sesuatunya penuh dengan kelimpahan hidup di dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berjanji pada saat engkau menghadapi masalah dan pergumulan, pada saat engkau mengalami kekurangan di dalam dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Dia adalah Immanuel dan Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Dalam perikop firman Tuhan ini ada 4 poin yang kita pelajari untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Katakan belajar. Belajar itu
merupakan suatu proses. Selama kita hidup di dalam dunia ini adalah sekolah kehidupan. Dan sekolah kehidupan selalu ada ujian. Apakah kita tetap setia atau taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin pertama yaitu jangan ada rahasia atau kepura-puraan. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Hidup di dalam dunia ini, ya, ini merupakan suatu siklus kehidupan. Ada saat kita lapar, ada saat kita kenyang, ada saat kita kekurangan, ada saatnya juga kelimpahan. Seperti mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf, yaitu mimpi Firaun. Ya, pada saat itu mimpinya Firaun bahwa 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Ya, tahun 2020, tahun 2021. Ya, siapa yang nyangka akan terjadi pandemi ini? Tidak ada yang nyangka. Tapi suatu saat pasti akan terjadi. Cuman permasalahannya, siap tidak kita untuk menghadapi masalah pergumulan hidup di dalam dunia ini? Apakah tetap mau setia dan taat saat engkau mengalami kekurangan? Apakah engkau mau tetap setia dan taat saat engkau mengalami kelaparan? Ya, iman tidak boleh tergantung oleh keadaan. Iman harus kuat dan tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Sebab itu, tingkatkan iman kita. Ya, bagaimana kita tingkatkan iman kita? Perbanyak pendengaran firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Poin ini adalah jangan ada rahasia. Kadang-kadang manusia untuk mempertahankan statusnya sehingga sampai sekalipun dia dalam masalah kekurangan, tetaplah saya steady, tetaplah saya tetap kelihatannya diberkati. Padahal masalah kekurangan. Ingat, indikator orang diberkati bukan karena banyaknya kekayaan. Indikator diberkati bukan karena banyaknya uang yang ada di isi dompet. Indikator yang diberkati oleh Tuhan yaitu di dalam hati kita. Baik itu isi dompetnya penuh maupun isi dompetnya kurang, tetap kita penuh sukacita. Katakan sukacita. Amin. Jangan ada kepura-puraan. Haleluya. Makanya Rasul Paulus katakan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi jangan hanya diberitakan bahwa hal soal kelimpahan saja di dalam dunia ini. Ya, tentulah Tuhan kadang izinkan mengalami kekurangan. Tuhan izinkan mengalami kelaparan seperti Abraham. Ya, sebelum diberkati Abraham mengalami sangat kelaparan, sama seperti juga jemaat Makedonia, dia sangat miskin dan juga jemaat Makedonia itu mengalami berbagai pencobaan yang berat. Jadi lebih dari satu, istilahnya sudah jatuh ketiban tangga. Tapi jemaat Makedonia tidak, kekurangan di dalam kasih dan sukacita. Jadi yang indikator orang diberkati adalah di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berarti tidak ada segala sesuatu yang rahasia bagiku. Bagaimana kita mencukupkan diri dalam segala sesuatu? Tidak ada rahasia bagiku. Jadi jangan gengsi. Jangan gengsi. Wah,
nilai hidup kita ditambahkan karena kita pakai segala sesuatu. Betapa miskinnya orang itu. Kita tahu di dalam Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga nak, engkau mulia nak, engkau disayang oleh Tuhan. Maka aku akan berikan manusia sebagai gantimu, yaitu Yesus Kristus. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Buah kesetiaan itu akan timbul pada saat engkau mengalami pergumulan. Ya, minta sama Tuhan, penuhi, curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan Pentakosta ketiga, yaitu dalam kehidupan kita, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus, kita tetap sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sekalipun kita mengalami kekurangan, sekalipun omset usaha bisnis kita menurun dibandingkan sebelum pandemi. Haleluya. Jadi tidak ada rahasia bagiku. Kadang-kadang kedagingan kita rasanya seperti kayak sepertinya mau berteriak. Tapi percayalah, latihlah tubuhmu supaya engkau menerima segala sesuatu. Saya dalam usaha bisnis saya, sopir saya dalam kondisi pandemik ini hanya satu. Pada saat hari Kamis ataupun hari Rabu, lagi sibuk-sibuknya pekerjaan, tentulah diperlukan supir lebih dari satu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya turun tangan. Sebagai direktur utama, tidak akan sungkan dan gengsi untuk menyetir sebagai supir. Ya. Puji nama Tuhan, saya sebagai dosen juga, kandidat doktor di dalam status strata pendidikan. Tapi saya melatih tubuh saya untuk menerima keadaan ini. Ya, karena kadang-kadang kalau seandainya tubuh kita tidak pernah dilatih, maka keinginan kita akan timbul sebagai konsumtif ataupun bersungut-sungut. Tapi dengan kita melatih tubuh kita, ya. Karena saya pada saat saya sebagai supir, saya foto. Ya, banyak orang kadang-kadang mau selfie pada saat di Menara Eiffel, gitu kan. Pada saat di Menara Pisa yang miring, sampai miring-miring begini. Tapi saya pada saat itu sedang ada handuk, kemudian saya sopir, saya foto. Saya share di grup gembala. Rasanya sepertinya menjatuhkan diri sendiri. Tapi tidak tahukah kau, itu melatih buat tubuhku supaya saya tidak gengsi, supaya saya tidak mengalami kepura-puraan. Dalam kondisi paling bawah pun saya tetap bersyukur dan tetap semangat. Puji nama Tuhan, dengan share seperti itu. Ada yang sepertinya secara tidak langsung melecehkan. Apa itu? Seorang gembala kok jadi sopir? Mungkin ya. Tapi ada juga yang menjadi hal yang positif. Saya jadi semangat Pak Gerard share foto, ya, foto naik jadi supir. Wah, jadi saya jadi semangat, ya. Buat pribadi saya melatih, ya. Saya melatih, sekalipun saya melakukan seperti sopir, seperti merendahkan diri saya, tapi tidak merubah status hidup saya. Berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan, disayang oleh Tuhan. Batu berlian, permata, ya. Apabila jatuh dalam tempat comberan ataupun tempat kotoran, tetaplah dia berharga dan mulia. Amin. Jadi tidak ada rahasia dan kepura-puraan, tidak ada gengsi. Dan selalu melatih tubuh kita dalam menghadapi dunia ini tetap tough, tetap
Iwan Fals dia bilang begini, hidup ini sudah susah, tapi jangan dibuat susah lagi. Tetap semangat. Pemazmur katakan begini, ya, umur 70 dan umur 80 tahun, ya umur manusia ya, selebihnya adalah bonus. Yang menjadi kebanggaan, perhatikan garis bawah, adalah kesusahannya. Saya bingung, ini pemazmur menulis ini apa sih yang menjadi latar belakangnya? Mengapa dia tidak tulis menjadi kebanggaannya adalah harta benda yang berkelimpahan? Mengapa tidak ditulis harta yang jadi kebanggaannya adalah sapi, lembu, ya domba-domba yang ribuan yang dimilikinya? Tapi yang menjadi kebanggaan adalah kesusahannya. Saya renungkan kenapa ya? Ternyata pada saat dia mengalami kesusahan, pada saat dia mengalami masalah, dia mengalami tangan Tuhan yang hebat. Dan tidak ada kebanggaan buat diri kita sendiri. Ini loh, saya bisa jalankan hidup ini karena kekuatan saya. Ini saya jalankan hidup ini karena kepintaran saya. Masa pandemi ini benar-benar ya dilucuti semua kebanggaan, kesombongan manusia. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Tapi percayalah, pada saat engkau mengalami kelimpahan, pada saat engkau mengalami kekurangan, pada saat engkau mengalami kesusahan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kamu. Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, rubah paradigma pola pikir kita bahwa hidup ini tanpa Tuhan adalah sia-sia. Haleluya. Kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, makanya waktu beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah tentang pasukan Gideon. Gideon persiapkan 32.000, tapi akhirnya diizinkan 300 orang. Karena apa? Tuhan berbicara kepada Gideon, kalau engkau menang dengan pasukanmu sebanyak 32.000, engkau akan menyombongkan diri seolah-olah engkau mengalami kemenangan itu dari dirimu sendiri, dari kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak mau. Haleluya. Tuhan suka menolong kita. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Dalam segala hal ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Yang kedua, jangan tanggung sendiri, ya. Tapi perkatakan dalam dirimu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Untuk belajar mencukupkan diri, poin yang kedua adalah jangan tanggung sendiri hidupmu. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang merambatkan akar-akarnya pada batang-batang air. Bagian kita, hidup kita benar-benar pastikan berakar di dalam air kehidupan, yaitu firman Allah, yaitu Yesus yang sudah menjadi manusia.
Firman yang sudah menjadi manusia. Haleluya. Ya. Daunnya tetap hijau, ya. Dan tetap menghasilkan buah. Dan tidak khawatir datangnya tahun kering. Tahun kering pasti ada. Tapi kita tidak akan khawatir datangnya tahun kering. Tuhan Yesus masih tolong. Amin. Haleluya. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Amin. Dan tetap menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Sama seperti apa yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama. Yesaya 30 ayat 20-21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, perjalanan mengikutinya, entah kamu ke kanan, menganan, ataupun mengiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami seperti apa yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 20-21. Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini kondisi yang tidak enak. Kalau disuruh pilih, mana yang kau pilih? Roti dan air serba sedikit, atau roti dan air berkelimpahan dan serba enak? Wah, pasti milihnya seperti roti dan air berkelimpahan. Jadi poin kedua untuk mencukupkan diri dalam segala hal, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Pada saat kita tetap setia dan taat dalam kondisi roti dan air serba sedikit, maka Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi mata kita semua akan terus melihat Dia. Dan telinga kita mendengarkan perkataan ini dari belakang. Inilah jalan. Bukankah hari-hari ini kita sedang mencari, ya, bagaimana terobosan di dalam usaha bisnis, ya, opportunity yang terlihat sehingga menghasilkan keuntungan. Kadang-kadang manusia ingin cepat kaya tanpa mempertimbangkan, tanya sama Tuhan, ya. Ya, seperti yang zaman sekarang ini ada istilah crazy rich. Ada orang pelawak, dia bilang gini, Pak, saya sudah crazy Pak, tapi richnya belum. Aduh Tuhan. Itulah manusia, ya, pengen cepat kaya gitu. Kaya itu merupakan suatu proses, ya, bukan bim salah bim. Ya, kita harus jalankan proses kesuksesan ini mulai dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, dan seterusnya. Kapan dia sukses? Nobody know. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi tetaplah semangat. Ya, mungkin dalam perjalanan kehidupanmu mengalami gagal, tapi tetap semangat. Katakan semangat. Haleluya. Jangan cepat untuk mendengar sesuatu yang menggiurkan. Seperti yang ditawarkan oleh Doni Salaman, ya, yaitu mengenai trade commodity. Orang Indonesia itu gampang tergoda karena dia hanya melihat cuan-cuan yang besar, melihat keuntungan-keuntungan yang besar. Apalagi saat pandemi ini biasa dapat cuan, tapi mengalami kerugian, bahkan mandiri. Apa itu mandiri?
makan tabungan sendiri, bisnis. Jadi tabungan semua dikerokotin sampai hampir-hampir nyaris habis, ya. Ya, kondisi bisnis sekarang seperti itu. Saya puji Tuhan, tahun 2022 ini ada terobosan besar, dan saya yakin yang sudah melewati proses tahun 2020, 2021, pasti tahun 2022 akan ada terobosan besar dan akan ada peluang usaha, opportunity yang hebat. Sebab itu perhatikan pendengaranmu. Kita selalu peka pendengaran kita. Yesaya 50 di situ dikatakan, setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Yang mempertajam pendengaran kita adalah Tuhan. Sebab itu setiap pagi jangan lupa kita berdoa. Amin. Jangan bangun pagi langsung buka laptop. Wih, ini status kita gimana nih? Wih, itu saham kita naik apa turun nih? Gara-gara sudah sepertinya dihipnotis oleh seorang namanya Doni Salaman. Ya, karena dia di situ dikatakan begini, coba prediksikan dalam minggu ini berapa persen kenaikan komoditi perdagangan ini. Siapa yang benar akan dapatkan keuntungan cuan. Wih. Akibatnya banyak yang dirugikan, sehingga dilaporkan ke kepolisian, sehingga Doni Salaman yang ada di Bandung maupun Kens yang ada di Medan ditangkap. 3 tuntutannya, yaitu pertama penipuan, kedua pencucian uang, ya, 3 perjudian. Tidak tahu cuci uangnya pakai sabun apa itu. Sebab itu pertajam pendengaranmu. Haleluya. Yang ketiga, kebaikan jangan dihitung sebagai hutang piutang, tapi harus tulus, saling menolong. Ya, dalam kondisi mungkin air atau roti dan air serba sedikit, bukan berarti berhenti semua kita menolong orang lain. Ya, tetap kita menolong, katakan menolong. Dan pada saat kita menolong harus tulus, katakan tulus. Artinya tidak boleh hitung-hitungan, ya. Tidak boleh hitung-hitungan sama orang yang ditolong. Yesus berkata, jikalau engkau menolong, berbuat baik kepada orang yang baik, apa faedahnya? Ya. Tapi Yesus bilang begini, engkau harus berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti hatimu, orang yang pernah membencimu, bahkan orang yang pernah memfitnahmu. Itu yang namanya nilai tambah yang Yesus inginkan dalam kitab Matius 4. Haleluya. Kalau kita baca Filipi 4 ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Nah, coba Makedonia itu kalau 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan jemaat Makedonia itu sangat miskin dan dicobai dengan pelbagai pencobaan yang berat. Ya. Tapi tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku sebagai hamba Tuhan selain daripada kamu. Dalam kondisi untuk mencukupkan segala sesuatu, kita harus belajar bahwa kita menolong orang jangan hitung-hitungan sebagai hutang piutang, apalagi berhubungan dengan hamba Tuhan. Harus tulus. Katakan tulus. Haleluya. Jadi tetaplah berbuat baik. Ya. Yang keempat, poin yang keempat, kita belajar bagaimana untuk mencukupkan segala sesuatu, yaitu persembahkan korban yang harum, yang berkenan, yang disukai dan berkenan kepada Allah. Bukan berkenan kepada pendeta atau berkenan kepada orang lain,
kepada manusia, tapi berkenan kepada Allah. Ini berbicara ketulusan. Persembahkan korban yang harum. Ya, haleluya. Pada saat Yesus ada di bait Allah, dia memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Ya. Ada orang kaya memberikan jumlahnya yang besar, dan dia menyombongkan diri apa yang diberikannya itu. Tapi datanglah seorang yang miskin, janda miskin. Dia membawa persembahannya ke depan, dan dia berikan hanya 2 peser seduit. Bunyinya tring, seperti itu. Kemudian Yesus berkata, manakah yang lebih besar di antara mereka yang memberikan persembahan? Yesus katakan, wanita janda miskin inilah yang terbesar yang memberikannya. Dia memberikan seluruh kehidupan, uang yang itu untuk Tuhan. Ya. Bukan soal jumlahnya, berapa banyaknya engkau memberikan korban persembahan. Haleluya. Tapi ketulusan hati. Saya pernah diprotes pada saat saya share mengenai jemaat di rel kereta api memberikan persembahan. Kenapa orang miskin itu disuruh berikan persembahan? Bukan berarti saya mau dari uang mereka, tapi mengajar untuk memberi. Pada saat kau memberi, engkau mematikan cinta uang. Bukankah firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Haleluya. Sebab itu Tuhan mau berikanlah korban yang harum, yang berkenan kepada Bapa di surga. Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu pun adalah tubuh kita ini untuk memuliakan nama Bapa di surga. Karena tujuan hidup kita sesuai dengan kitab Yesaya 43 ayat 7. Semua yang kubentuk, semua yang kujadikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang memberikan persembahan, wah ini gereja kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Bukan itu. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Kita memberi ini karena ketulusan hati memberikan persembahan. Banyak orang suka ayat 19 dan 20 dalam Filipi 4. Berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan. Tapi ingat, ayat 19 dan 20 ini tidak akan ada kalau ayat sebelumnya, yaitu ayat 18. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Apa sih yang menjadi kesukaan Allah? Dia rindu kita mengenal lebih dalam akan kasihnya, kesetiaannya, dan keadilannya. Itulah yang disukai oleh Allah. Bukan menyombongkan kekayaannya, kekayaan pribadinya. Bukan menyombongkan kepandaian dan kepintarannya. Tapi dengan rendah hati dia mengenal kebanggaannya adalah pengenalan akan Allah, keadilannya, kesetiaannya,
dan kebenarannya. Kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita pasti memberikan persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Yesus berkata, makananku ialah melakukan segala perintah Allah. Pak Pendeta, saya orang miskin. Pak Pendeta, saat pandemi ini, wah saya nggak ada kerjaan. Pak Pendeta, saya tidak punya penghasilan. Seperti yang tadi saya katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Belajarlah seperti jemaat Makedonia. Sekalipun jemaat Makedonia itu sangat miskin statusnya dan sangat mengalami pelbagai pencobaan yang berat, tapi jemaat Makedonia kaya di dalam sukacita dan kemurahan. Bahkan ada tertulis jemaat Makedonia yang sangat miskin menolong jemaat di Yerusalem yang miskin. Kadang-kadang tidak masuk di akal. Kenapa jemaat yang sangat miskin menolong yang miskin? Kalau dari otak kita, orang yang miskin menolong yang sangat miskin, dan orang kaya menolong orang yang miskin. Tapi merupakan terbalik ya, perbandingan terbalik. Bahkan sangat ironis yang ditulis oleh Rasul Paulus. Inilah yang namanya paradigma baru, yang tidak boleh dirahasiakan dan harus diberitakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Diberkati. Haleluya. Pastilah pada saat engkau setia dan taat, ya, engkau akan menerima ya apa yang kita kerjakan. Segala sesuatu Tuhan perhitungkan. Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Pada saat kita dalam keadaan mungkin kekurangan, pada saat kita mengalami kelaparan, kita masih bisa menolong orang. Itu membuktikan kita mentaati firman Tuhan. Kita masih punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, dan penguasaan diri. Inilah yang harus kita belajar setiap hari. Dan ini pun proses. Ada yang jatuh, gagal, bangkit lagi. Amin. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang salah, berharap dan andalkan Tuhan. Kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Wah, Pak Pendeta, saya udah umur 60-an. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Engkau ingat Kolonel Anderson, orang kaya yang memiliki usaha bisnis gorengan ayam, Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sanders umur 60-an masih kerja sebagai buruh harian untuk pom bensin, kerja di pom bensin, isi pom bensin. Tapi dia tetap setia dalam kehidupannya, sekalipun umurnya sudah lanjut usia. Dia tetap peka melihat situasi, opportunity, peluang. Pada saat itu sopir-sopir tanya sama dia, "Opa,
Di manakah tempat makanan di sini? Kami lapar. Karena saat itu tidak ada, jaraknya jauh rumah makan. Akhirnya timbullah namanya ide. Ide inspirasi dari Tuhan. Kadang-kadang hanya cukup satu kata ataupun dua kata. Sehingga dia minta izin sama pemilik pom bensin, minta ruangan kecil supaya saya jualan gorengan. Ya, tentunya bukan gorengan mendoan saat itu ya. Kalau saat ini, istri saya punya toko online pakaian big size, dan itu disukai. Dan saya pernah kirim celana big size itu ke daerah Kalimantan Tengah. Ongkosnya lebih tinggi daripada harga barang itu, tapi karena disukai, katakan disukai, itu namanya peluang. Perbanyaklah income, perbanyaklah engkau minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku inspirasi. Karena janji Tuhan dia bilang begini, engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Apa itu artinya? Kepala adalah inspirator dari otak kita, bukan pengikut. Nah, pada saat engkau menemukan sesuatu, cepat-cepatlah engkau memberikan hak paten supaya produkmu itu dihargai dan dinilai memiliki royalti, sehingga tidak ada yang membajaknya. Kembali di dalam poin keempat, persembahkanlah korban yang harum dan berkenan kepada Allah. Ya. Jadi dari semua yang kita pelajari ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan supaya kita mencukupkan diri dalam segala hal. Pertama, jangan ada rahasia dalam kehidupan ini, kepura-puraan, gengsi apapun. Ya. Kita harus menerima apapun keadaan yang kita hadapi dan tetap semangat dan bangkit. Kedua, jangan tanggung sendiri dalam menghadapi masalah dan kehidupanmu. Belajarlah apa yang tertulis dalam Filipi 4:13. Segala perkara apapun masalahmu dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan senang memberikan kekuatan bagi kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kebaikan jangan dihitung sebagai hutang piutang. Ada ketulusan, harus tulus. Yang keempat, yaitu persembahkanlah korban yang harum, yang berkenan, yang disukai kepada Allah. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, Engkau yang lebih tahu anak-anak-Mu Tuhan, segala pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Tuhan Yesus, kami percaya iman kami tidak pernah sia-sia. Engkau yang berjanji, aku yang memberikan pertolongan, aku yang memegang Engkau dengan tangan kananku, dan yang membawa Engkau dalam kemenangan. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu, ada pelayanan malaikat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena keputusan-keputusan kami yang bodoh sehingga kami mengalami kejatuhan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau berharap dan mengandalkan Tuhan. Oh Rabashikara Labaya Rama, urapi kami. Mari angkat kedua tanganmu. Urapi kami ya Allah Roh Kudus. Urapi kami adalah Roh penolong bagi kami. Saat kami lemah, Kau berikan pertolongan, berikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kau adalah roh kebenaran yang menuntun kami dan yang membisikkan dari belakang. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami mengalami terobosan yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama sehidangan dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan yang kudus. Mari kita sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, kita evaluasi dan kita koreksi pribadi kita. Kita minta ampun, kita akui segala dosa-dosa kita, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kita semua. Iya Bapa di surga, kami minta ampun Tuhan, kuduskan kami Tuhan, segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan segala dosa-dosa kami, supaya kami berkenan di mata Tuhan Yesus Kristus. Ampuni ya Tuhan Yesus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, kata Yesus Kristus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Mari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Oh Ramashikara lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Terima kasih kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Kami diperbarui kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Terima pencurahan Pentakosta, Roh Kudus Pentakosta ketiga tercurah, yang membawa berkata aku kuat, yang berbuat berat berkata aku memberikan kekuatan, bahkan yang berputus asa diberikan pengharapan, dan yang sakit disembuhkan.
oleh pilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Engkau yang sudah menyertai ibadah kami. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat berkat firman Tuhan. Hari ini kami berdoa dan membawa bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Raya, dengan 270 juta jiwa lebih penduduk Indonesia. Kami berdoa biar kiranya anugerah Tuhan ada atas negeri kami. Pegang tangan para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah di daerah. Bapak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami. Tuhanlah yang menolong. Seluruh tenaga medis, Tuhan memberkati mereka. Proses vaksinasi biar semua boleh berjalan dengan baik. Seluruh negeri ini penduduknya divaksin dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko dengan keempat wakil Gembala. Kau berkati, tuntun terus hamba-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhanlah yang terus memakai kemanapun hamba-hamba-Mu ini pergi dan melangkah. Berkati KCK 9, Bapak Pendeta Sony Waflo, dan seluruh gembala cabang ranting yang ada. Juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gert Sarapi. Kau berkati GB Legend Suprapto, Kau yang sudah menyertai hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun, dan sampai hari ini Tuhan terus menyertai. Berkati hamba-Mu, berkati tugas pelayanan pengembalaan di setiap pos-pos pelayanan yang Tuhan percayakan untuk didirikan. Tuhan berkati keluarganya, berkati keluarga besar, apapun yang diperbuatnya dan apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati semua pengerja dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak umat-Mu, diberkati dan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, worship leader, singers, pemusik, pendoa syafaat, semua yang melayani Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ini doa kami, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan siap terima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu
mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berkelimpah dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segenap peraih musik, kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Legend Suprapto yang ke-6. Terus maju di dalam Tuhan, dan Tuhan mencurahkan roh yang takut akan Tuhan, roh yang gagah perkasa atas gembala setempat, keluarga setempat, dan semua umat Tuhan GBI Legend Suprapto adalah umat pilihan Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Selamat ulang tahun ya. Kami Cool Get Ready mengucapkan Happy Birthday GBI Legend Suprapto yang ke-6. Semakin Tuhan. Amin.